Apa kabarnya Bapak Ibu Saudari? Sudah berapa persen persiapan Natalnya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan? Kalian bisa tulis ya, sudah berapa persen kira-kira persiapan Natalnya? Ya, Bapak Ibu Saudari kalian sudah atau bisa menulis di dalam kolom komentar ya. Jadi Pastor Ndeso ini Bapak Ibu Saudari ya ada live di TikTok, ada juga live di akun yang merah ya Bapak Ibu Saudari atau media sosial yang merah. Jadi buat kalian dimanapun kalian berada, shalom ya dimanapun kita berada. Hari ini atau pada sesi ini kita akan merenungkan firman Tuhan ya di dalam setiap hidup kita semua. Dan saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap harinya Bapak Ibu Saudari, biarlah boleh memberkati setiap hidup kita semua. Oh iya, yang terberkati jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati setiap hari lewat refresh dan reset. Nama programnya refresh dan reset. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis ya, yang sudah mengingatkan. Terberkati setiap hari lewat program refresh dan reset ya dari Johor Malaysia. Thank you buat kalian semua. Dari mana lagi? Sulawesi Tengah ya, dari Sarawak Malaysia ya. Bapak Ibu Saudari dari mana lagi? Haleluya. Dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. God bless you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Dari Surabaya, puji Tuhan. Saudara dari Ambon ya, puji Tuhan. Dalam ya dimanapun kita berada, shalom. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, persiapan Natal kita sudah berapa persen? Ayo ya, sudah 50% kah? Sudah 90%? Apa sudah siap merayakan Natal bersama dengan keluargamu dimanapun kalian berada? Ya, dari Jawa Timur thank you ya, dari Nganjuk, dari Kediri thank you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dari Surabaya thank you, yang sudah menulis thank you loh. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dari Sarawak lagi thank you. Ya dari Jepara, dari Jogja. Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman semua yang setia ini di dalam channel Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudari dari dari Balai Karimun, God bless you, Tuhan memberkati. Ya dari Sumba Timur, ya dari Jawa Tengah, Gombong, Kebumen, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, terima kasih buat kalian yang sudah menulis ya di dalam kolom komentar. Ya dari Ambon juga ada, shalom, salam kenal. Dari saya Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, setiap hari kita jam 7:30 ya, sekitar jam itu bisa kurang bisa lebih ya waktu Indonesia Barat, setiap hari kita ada di channel Bapak Ibu Saudari Pastor Ndeso setiap harinya. Jadi jangan lupa saudara mampir ke channel Pastor Ndeso setiap harinya ya, sehingga hidupmu dikuatkan selalu setiap waktu. Dari Manado, God bless you, orang-orang Manado, God bless you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, pernahkah kalian menemukan sebuah buku lama ya di sudut lemari kalian semua? Sampulnya sudah kusam. Ya beberapa halamannya Bapak Ibu Saudari sudah ada yang sobek mungkin. Ada yang berisi coretan-coretan pensil. Bahkan ada beberapa halaman yang sengaja ya dilipat sudutnya sebagai penanda dalam kehidupan kita semua. Itulah buku kehidupan yang kita lihat biasanya ya, yang kita tulis dalam kehidupan saudara dan saya setiap tahunnya. Ada mungkin buku yang kita simpan 2020, 2021, 2024 sampai 2025. Saudara, ada halaman-halaman yang membuat kita tersenyum saat kita membaca buku-buku itu. Saat anak-anak kita lulus, saat proyek lagi berhasil dalam kehidupan kita semua. Ya, saat doa tidak terjawab atau mungkin juga ada doa yang terjawab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada juga halaman-halaman yang basah oleh air mata. Ya, dikucilkan dalam setiap hidup kita semua. Halaman kegagalan, halaman kehilangan, halaman pengkhianatan di dalam setiap hidup kita semua. Dan yang mungkin yang paling menyakitkan, ada halaman-halaman kita sendiri yang kita robek karena kita malu dalam setiap hidup kita semua. Tetapi bekas robekannya masih jelas terlihat. Saudara, hari ini kita berdiri di antara dua buku. Ya, yang satu sudah hampir selesai kita tulis di tahun 2025 ini. Satu lagi masih kosong ya di 2026 yang akan kita jalani beberapa minggu ke depan. Saudara, masih kosong, masih putih bersih ya. Menunggu coretan pertama kita pada awal tahun itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menutup buku lama tanpa rasa sesal yang mengikat setiap hidup saudara dan saya.
Dan bagaimana kita membuka buku baru tanpa ketakutan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mari, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan sejenak kebenaran ini dalam setiap hidup kita semua. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Filipi 3 ayat 14, ya, ayat 13 sampai ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering mendekati akhir tahun dengan perasaan yang campur aduk dalam kehidupan kita semua. Ada tumpukan memo, ada catatan-catatan, ya, ada kalender yang sudah penuh dengan coretan-coretan. Ada lembar-lembar yang membuat kita tersenyum pada tahun ini. Ada pula yang sudah sobek dan lecek karena air mata dalam setiap hidup kita semua. Kita berdiri di ambang pintu waktu dengan satu tangan memegang buku yang lama dalam setiap hidup kita semua, yang akan kita tutup beberapa minggu ke depan, dan tangan yang lain siap untuk membuka buku baru yang masih kosong di dalam kehidupan kita semua. Mazmur 90 ayat yang ke-12 tadi, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah doa Musa yang penuh dengan perenungan. Doa Musa yang penuh dengan perenungan. Dan tentunya di dalam Filipi pasal 3 tadi, saudara, itu adalah surat Paulus kepada jemaat Filipi yang memberikan kepada kita kebijaksanaan surgawi untuk dua tindakan rohani, yaitu pertama, menyimpulkan dengan bijak dalam hidup saudara dan saya, dan yang kedua, melangkah dengan berani. Lalu bagaimana kita menyimpulkan tahun 2025 ini? Bukan dengan kekecewaan yang pahit, tetapi dengan pengertian yang mendalam. Dan bagaimana kita memasuki tahun baru 2026 bukan dengan ketakutan yang buta, tetapi dengan iman yang dengan iman tentunya kepada Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita menyimpulkan tahun ini bukan dengan kecemasan atau kekecewaan yang pahit, tetapi dengan pengertian yang mendalam. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar pada poin yang pertama atau bagian yang pertama, sambil kita tap-tap layar ya. Bapak Ibu Saudari, kalau kalian terberkati, jangan lupa share channel ini kepada setiap anggota-anggota keluarga kita semua, teman-teman kita, siapapun yang saudara rindukan untuk datang kepada Yesus. Lalu kemudian kalau saudara terberkati juga, saudara jangan lupa untuk menerbangkan gift ya lewat pelayanan Pastor Deso, jikalau kalian terberkati tentunya ya, Bapak Ibu Saudari. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik. Belajarlah menghitung hari. Saudara, ini yang pertama, poin pertama. Belajarlah menghitung hari. Mari kita refleksikan, sehingga ketika saudara sedang menghitung hari dalam hidup saudara, itu memberi hikmat, ya, memberi hikmat dalam kehidupanmu. Karena di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudari, yang Mazmur ini, khususnya Mazmur 90 di dalam setiap hidup kita semua, ini adalah satu-satunya Mazmur yang dikaitkan langsung oleh Musa atau dengan Musa, sang pemimpin yang mengalami puncak kuasa dan lembah kegagalan di dalam setiap kehidupan dia. Itu ditulis dalam perjalanan di dalam padang gurun. Mazmur ini membandingkan keabadian Tuhan dari kekal sampai kekal, Engkaulah Allah, di ayat yang kedua di dalam Mazmur 90 itu. Lalu kemudian dengan kefanaan manusia atau kefanaan manusia, kembalilah hai manusia kepada debu, di ayat yang ketiga. Ya, kita baca tuh ayat-ayat sebelumnya. Saudara, ini adalah perspektif ya, ini adalah perspektif kekal
terhadap kehidupan kita yang sementara ini. Ini adalah perspektif eternal terhadap kehidupan temporal kita, kehidupan yang sementara ini. Saudara yang terkasih, makna menghitung hari, kata hitunglah di sana dalam bahasa Ibraninya adalah limnot. Ya, limnot. Bukan sekedar hitung-hitungan aritmatika, bukan sekedar hitungan matematika. Ketika ditulis menghitung hari, ajarlah kami menghitung hari kami. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian. Bapak Ibu, ini berarti Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata limnot itu berarti memperhatikan dengan seksama. Memperhatikan dengan seksama. Menilai nilai yang kalian sudah dapatkan agar kita memperoleh hati yang bijaksana. Jadi kita benar-benar memperhatikan hidup kita dengan seksama. Menilai setiap hidup kita pribadi lepas pribadi kita. Saudara, ini adalah doa agar Tuhan mengajar kita untuk memaknai waktu. Bukan sekedar perjalanan waktu. Bukan sekedar menjalani waktu. Saudara, kita belajar merefleksikan. Bukan untuk tenggelam dalam nostalgia dalam hidup kita semua. Sebentar ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Sebentar. Mari kita perhatikan baik-baik di dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita semua. Ini adalah doa agar Tuhan mengajar kita ya untuk memaknai waktu, bukan sekedar menjalani waktu. Maka refleksi setiap akhir tahun dalam kehidupan kita bukan hanya untuk tenggelam dalam nostalgia, bukan untuk tenggelam Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan, tetapi untuk mengekstrak, mengeluarkan hikmat ilahi dari setiap pengalaman cerita hidup saudara di tahun 2025 atau tahun berapapun saudara ya, mungkin nanti 2026 akhir, 2027 akhir dan seterusnya. Kita merefleksikan hidup kita bukan untuk tenggelam dalam nostalgia, tetapi untuk mengekstrak hikmat ilahi dari setiap pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup saudara dan saya pada tahun ini. Apakah ada hikmat? Apakah ada hal-hal yang saudara bisa lihat dari setiap perjalanan hidup saudara? Tentunya sehingga saudara dan saya memiliki hikmat ilahi dalam hidupmu dan hidupku. Saudara Musa, dia adalah ahli menyimpulkan catatan-catatan dalam kehidupannya. Dia mencatat kemenangan di Laut Teberau, tetapi dia juga mencatat kegagalan di mata air Meriba di dalam Bilangan pasal yang ke-20. Saudara Musa merefleksikan semua itu di Mazmur 90. Dia belajar tentang kemuliaan Tuhan, dia belajar tentang keterbatasan manusia, dan refleksinya menghasilkan hikmat yang tertuang dalam kitab Ulangan. Refleksinya menghasilkan hikmat yang akhirnya tertuang dalam kitab Ulangan Bapak Ibu Saudari, di mana dia bisa mengulang dan memaknai perjalanan bangsa Israel pada saat itu, sehingga saudara pun juga bisa membaca kitab Ulangan dalam perjanjian lama. Itu ditulis oleh Musa. Kitab yang dihasilkan dengan hikmat. Dalam setiap kehidupan Musa, dia mengingat, dia mengulang, dia memaknai perjalanan bangsa Israel, bahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua dalam menyimpulkan catatan di dalam setiap kehidupan saudara di tahun 2025 ini, yang nanti mungkin beberapa minggu ke depan akan segera berakhir. Saudara, ini adalah refleksi dalam setiap hidup kita semua, yaitu ketika saudara mau ya mencatat setiap aktivitas spiritualmu, bukan sekedar mengenang Bapak Ibu Saudari, tetapi dalam refleksi, yaitu adalah aktivitas spiritual. Bukan sekedar kita mengenang tahun 2025 bulan Januari, Februari, aduh aku mengalami demikian, aku mengalami seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi ingat baik-baik, kita sedang berdialog dengan Tuhan tentang peristiwa-peristiwa kita semua. Jadi refleksi itu adalah aktivitas spiritual. Ketika saudara merefleksikan tahun 2025 dalam setiap hidup saudara, bukan hanya untuk dikenang sekali lagi, ya, bukan hanya untuk dikenang,
tetapi saudara berdialog dengan Tuhan. Berdialog tentang peristiwa-peristiwa hidupmu. Ya Tuhan, apa yang hendak kau ajarkan melalui sukacita ini? Ya Tuhan, apa yang kau ajarkan melalui setiap luka-luka ini, setiap kisah-kisah pahit dalam hidupmu dan hidupku? Saudara, mari bukan sekedar kita mengingat luka-luka itu, tetapi mari kita berdialog dengan Tuhan tentang peristiwa-peristiwa yang ada di tahun 2025 dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, tujuannya jelas, supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Yang setuju katakan amin. Supaya saudara dan saya memiliki hati yang bijaksana, memiliki hikmat. Dalam bahasa Ibrani hikmat itu adalah hokmah. Saudara, hokmah itu adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dari kacamata Tuhan. Dari kacamata Tuhan, dari perspektif ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah tujuannya, supaya saudara memiliki kemampuan untuk melihat kehidupan dari kacamata Tuhan, dan tentunya bertindak sesuai dengan perspektif itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika engkau dilukai, kalau enggak dihargai dalam setiap hidupmu, ya, orang-orang banyak melukai hidupmu di tahun 2025. Mungkin juga ada berkat khusus yang kau dapatkan pada tahun 2025 ini, berkat spesial daripada Tuhan. Mungkin ada pasangan hidup, mungkin ada bayi yang baru lahir dalam setiap hidup saudara. Mungkin saudara beli rumah, mungkin saudara punya usaha-usaha yang baru dalam setiap hidup saudara. Ayo Bapak Ibu Saudari, kita maknai itu semua, ya, sehingga saudara dapat dimampukan untuk melihat kehidupan dari kacamata Tuhan. Mungkin juga terkena penyakit. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua untuk kita bertindak sesuai dengan perspektif itu, melihat kehidupan dari kacamata Tuhan. Jadi tahun-tahun itu bisa direfleksikan dengan Tuhan. Saudara, saya percaya setiap tahun-tahun yang kita refleksikan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayo bayangkan kalau ada seorang mahasiswa, ya, yang baru selesai ujian akhir, atau dua orang mahasiswa yang sedang ujian akhir. Ada dua tipe yang pertama. Saudara, tipe yang pertama, saudari, kalau mahasiswa sedang mengerjakan atau baru selesai ujian akhir, kalau saya sekolah mungkin namanya ujian akhir sekolah, ada yang lebih lama lagi namanya Eptanas Bapak Ibu Saudari, ya. Dalam sekolah di Indonesia tuh ada, ya, nanti SD kelas 6 ada Eptanas. Nanti 3 SMP ada Eptanas gitu, ya. Zaman yang lebih tua daripada saya itu ada namanya Eptanas. Tapi zaman saya mungkin waktu itu sudah ujian akhir sekolah. Ya saudara, bayangkan kalau ada dua atau seorang siswa atau seorang mahasiswa baru selesai ujian akhir. Ya, ada dua tipe pertama. Ada dua tipe maksud saya. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, dia langsung membuang semua catatan-catatan dan buku-buku, lalu pergi berpesta, melupakan segalanya di dalam setiap kehidupannya. Itu tipe yang pertama, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi setelah selesai ujian, wah belum ada nilai kelulusan, sudah coret-coret baju. Oh udah lulus, padahal belum lulus Bapak Ibu Saudari. Itu ada anak zaman sekarang kan ada yang begitu, ya. Belum lulus, udah selesai ujian, langsung deh coret-coret baju, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi ada tipe yang kedua, saudara. Ketika siswa ini atau mahasiswa ini menyelesaikan ujian, tipe yang kedua ini dia duduk sejenak. Dia meninjau kembali jawaban-jawabannya. Dia mungkin menandai setiap soal-soal yang salah. Dan mungkin dia bertanya kepada guru maupun dosennya, di mana letak kesalahan saya? Saudara, menurut saudara siapa yang lebih siap? Siapa yang lebih siap untuk semester depan? Atau untuk kelas yang ke depan di dalam setiap kehidupan saudara? Mahasiswa yang pertama? Atau mahasiswa yang kedua? Ya, tentu mahasiswa yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, hidup kita adalah universitas rohani. Tuhan adalah dosen kita dalam kehidupan kita semua. Doa refleksi akhir tahun tentunya adalah waktu untuk mereview, ya, setiap jawaban-jawaban bersama dengan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan langsung membuang catatan pada tahun 2025 dalam setiap hidup saudara. Jangan langsung membuang catatan-catatan itu.
Tetapi tanyakanlah kepada Tuhan, apa yang harus kupelajari ya dari ini semua di dalam setiap hidupku. Apa yang harus aku pelajari? Luangkan waktumu, ya waktu-waktu heningmu 1 sampai 2 jam di hadapan Tuhan. Bawa setiap catatanmu di tahun 2025, agenda, diary apapun itu, ya, foto atau bahkan rekening bank tahun ini. Saudara, bawalah itu semua di dalam hadirat Tuhan. Berdoalah melalui setiap fragmen-fragmen cerita-cerita dalam hidupmu. Ada proyek mungkin yang berhasil dalam hidup saudara dan saya, ya. Ada hubungan-hubungan yang retak. Ada kejutan-kejutan yang tentunya menyenangkan, ada tentunya juga kejutan-kejutan yang bukan menyenangkan tetapi menyakitkan. Saudara, ayo luangkan waktu heningmu dan bawa semua di hadapan Tuhan, ya. Saudara melakukan secara praktis dalam hidup saudara dan saya. Lalu kemudian saudara buatlah 2 daftar. Yang pertama, ya daftar sukacita dalam hidup saudara. Daftar sukacita dan pencapaian, itu namanya daftar syukur saudara. Buatlah ini yang pertama. Apa ya daftar sukacita ini dan pencapaian-pencapaian di tahun 2025 yang bisa membuat saudara bersyukur. Buat itu daftar yang pertama atau di table yang pertama. Oh, puji Tuhan anak saya lulus ujian. Puji Tuhan anak saya lulus kuliah. Puji Tuhan anak saya mendapatkan pekerjaan. Puji Tuhan suami saya baru dipromosikan. Puji Tuhan istri saya sembuh dari sakit. Puji Tuhan hidup saya sembuh dari sakit dan lain sebagainya. Saudara, buatlah daftar yang pertama, ya, daftar syukur. Ada sukacita dan pencapaian-pencapaian yang saudara dapatkan di tahun 2025. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, tentunya saudara juga bisa membuat di kolom yang kedua, ya daftar luka maupun kegagalan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada pelajaran, ya. Tadi yang pertama daftar syukur, ya. Yang kedua saudara bisa membuat daftar pelajaran. Luka-luka apa yang saudara alami? Kegagalan-kegagalan apa yang saudara alami dalam setiap hidup saudara pada tahun 2025, ya, dan serahkan keduanya kepada Tuhan. Baik daftar syukur itu, baik daftar pelajaran itu, serahkan semua kepada Tuhan dalam doa dan mintalah hikmat untuk memahaminya. Mintalah hikmah tadi supaya saudara bisa mengalami, mengerti dari perspektif kacamata Tuhan dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, nanti beberapa minggu lagi saudara akan menutup tahun 2025, sekitar dua mingguan Bapak Ibu Saudari, atau 3 minggu, 2 minggu. 2 mingguan Bapak Ibu Saudari. Ya, sekarang saja sudah tanggal 18 Desember. Saudara, lalu kemudian nanti saudara tanyakan 3 pertanyaan ini ketika saudara sedang merefleksikan hidupmu di tahun 2025 ini. Di momen apa kalian paling merasakan kehadiran Tuhan? Saudara catat. Oh, lagi di gereja pastor. Oh, pastor ketika lagi doa pribadi. Oh, pastor ketika lagi ini dan lain sebagainya. Di momen apa kalian paling merasakan kehadiran Tuhan? Oh, ketika aku menolong sesamaku pastor, aku merasakan kehadiran Tuhan. Ya, lalu kemudian yang kedua, saudara, pertanyaan yang kedua, saudara bisa tanya, dosaku yang paling sering berulang di tahun ini apa? Apa dosamu yang sering berulang di tahun 2025 ini? Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tanyakan itu dalam setiap pertanyaan-pertanyaan refleksimu pada tahun 2025 atau mengakhiri tahun 2025. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara juga bisa bertanya, janji Tuhan apa yang menjadi pegangan dalam setiap hidup saudara dan saya? Adakah janji Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidupmu pada tahun 2025? Saudara tanyakan 3 pertanyaan ini. Kalau nanti masih bingung, saudara tonton kembali YouTube Pastor Deso ya. Di sana nanti saya tampilkan setiap khotbah-khotbah setiap harinya. Saudara bisa mencatat apa yang saya sampaikan dalam setiap hidup Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ini poin yang pertama. Saudara diingatkan belajar menghitung hari. Ya, merefleksikan dalam setiap kehidupanmu dan akhirnya itu memberikan hikmah, memberikan hikmat dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, ayo lupakan yang di belakang. Ketika kita mau mengakhiri tahun 2025, saya minum dulu sebentar ya.
Saudara, ayo lupakan yang di belakang. Lepaskan beban yang tak perlu dalam setiap hidup saudara. Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku, di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang kedua. Saudara, lupakan yang di belakang. Lepaskan beban-beban yang tak perlu kau bawa untuk menghidupi tahun 2026. Konteks Filipi pasal 3, Bapak Ibu Saudari, Paulus itu sedang memperingatkan jemaat dari pengajar-pengajar yang legalistik, yang mengandalkan kebanggaan secara lahiriah di dalam setiap hidup mereka. Lalu kemudian Paulus membandingkan atau membongkar setiap CV rohaninya. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan di Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6. Paulus kasih tahu latar belakangnya dia yang dahulu, yang dia banggakan di dalam setiap hidupannya. Tetapi ternyata kebanggaan yang dia anggap Bapak Ibu Saudari sebagai pencapaian-pencapaian itu, Paulus menganggap semuanya itu sampah. Semuanya itu sampah. Skibala dalam bahasa Yunaninya. Saudara, ini kata yang sangat kuat. Paulus menganggap semua itu bukan hanya sampah. Dia mengatakan semua itu kotoran. Ya, kotoran hewan. Semua Bapak Ibu Saudari dianggap setiap pencapaian-pencapaian dalam setiap kehidupan Paulus yang luar biasa. Itu semua sebagai kotoran. Ya, Bapak Ibu Saudari, dia orang yang sangat mengasihi ya Allah dalam ajaran ya Taurat. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dia benar-benar golongan terkemuka di dalam setiap kehidupan Paulus. Ya, Bapak Ibu Saudari, dia punya latar belakang CV yang dapat dia banggakan. Kalau sekarang mungkin doktor teologi ya, profesor, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, S1, S2, ya saudara punya usaha sukses yang berhasil, saudara dari kalangan terpandang dalam hidupmu, ya saudara mungkin keturunan raja-raja dalam hidup saudara, karena ada kan ya, kalau misalkan di Jogja tuh ada tuh Bapak Ibu Saudari susunan ataupun apa namanya, keturunan dari setiap raja-raja sebelumnya. Ya, punya tatanan-tatanan seperti itu. Saudara, tetapi Paulus menganggap semuanya itu tidak berguna. Tidak berguna. Ya, dibandingkan apa? Dibandingkan pengenalan akan Kristus. Tidak berguna. Bapak Ibu, ayo. Inilah konteks Filipi pasal 3, saudara diingatkan. Mari kita sama-sama, saudara, melupakan dan meraih ya di dalam setiap kehidupan kita semua, karena di sana juga dikatakan ya, dan melupakan serta meraih ya. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan apa Bapak Ibu Saudari? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, di dalam setiap kehidupan Paulus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudari, ya makna melupakan dan meraih. Kata melupakan itu, saudara, bukan berarti kita amnesia. Bukan berarti saudara pura-pura lupa. Bukan berarti kita amnesia, melupakan setiap hal-hal yang terjadi di tahun-tahun 2025. Saudara, tapi kata melupakan epilantanomai, ya, epilantanomai dalam bahasa Yunaninya. Ini adalah sebuah keputusan untuk tidak membiarkan masa lalu mengontrol, membebani setiap langkahmu sekarang dalam setiap hidup saudara. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudari masa lalumu mengontrol dan membebani setiap langkah-langkah hidupmu sekarang. Ya, pasti ada kegagalan-kegagalan yang kita capai di tahun-tahun sebelumnya. 2024, 25, 2023, 22, 21, 20. Ada saja Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya, kegagalan-kegagalan. Tetapi jangan biarkan masa lalu itu mengontrol hidupmu. Ada saja pernikahan-pernikahan yang mengalami kegagalan. Mungkin saudara memiliki pernikahan yang gagal. Mungkin saudara memiliki pekerjaan yang tadinya memiliki pekerjaan sekarang sudah di PHK.
Ada saja kisah-kisah itu. Ya tiba-tiba saudara divonis satu penyakit dalam setiap hidup saudara. Ada saja kisah-kisah itu dalam dinamika hidup manusia. Saudara, ayo jangan biarkan kisah masa lalu. Mungkin saudara diputus pacar ya, yang muda. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin ada usaha-usaha yang gagal dalam hidupmu di tahun-tahun sebelumnya dalam hidup saudara. Tetapi jangan biarkan masa lalu itu mengontrol, membebani setiap langkah kita sekarang dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ini adalah tindakan yang aktif. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah arti dari kata melupakan. Jadi bukan kita amnesia, pura-pura lupa, tidak. Tetapi kita memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalu mengontrol hidup kita, membebani setiap langkah kita sekarang. Ya, siapa sih saudara ketika menikah lalu kemudian kita rindu bercerai? Tidak ada kan? Kita menikah, kita rindunya sampai akhir kehidupan kita semua. Tapi mungkin ada saja kisah-kisah itu dalam setiap hidup saudara. Tapi jangan sampai saudara dan saya hal-hal itu membebani saudara. Sehingga saudara ketika melihat atau mengingat itu semua, saudara gak bisa move on ya dalam hidup saudara. Ayo saudara kita belajar. Lalu kemudian di sana juga ada dikatakan ya untuk kata meraih. Meraih, epektenomai. Tenomai. Ya ini dalam bahasa Yunani ya Bapak Ibu Saudari. Kata meraih itu epektenomai. Saudara, ini adalah gambaran atlet yang sedang lari sebenarnya. Ya, gambaran atlet yang sedang lari, yang memajukan badan ke depan, gitu Bapak Ibu Saudari. Fokusnya total pada garis finish, nggak ada lari terus kemudian larinya badannya ke belakang, semua dadanya membusung ke depan Bapak Ibu Saudari. Ya, sehingga nanti sampai garis finish itu kena duluan di sini Bapak Ibu Saudari. Ya itulah pelari, ya di dalam setiap kehidupannya. Dia memajukan badannya ke depan. Dia fokus total pada garis finish di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Fokusnya bukan pada seberapa jauh jarak yang sudah ditempuh dalam kehidupannya. Ingat ya, ketika kita berlari ataupun seorang pelari itu berlari, saudara, ya khususnya pelari yang ada di perlombaan 100-200 meter itu, saudara, fokus mereka itu bukan pada seberapa jauh jarak yang sudah ditempuh. Oh sudah berapa jauh ya tadi aku berlari ya, oh sudah 50 meter ya, bukan. Mereka tidak melihat lagi setiap masa lalunya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Berapa jarak jauh yang sudah dia lari, yang sudah dia tempuh dalam setiap hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang menjadi fokusnya adalah pada tujuan di depannya. Dia harus mengakhiri garis finish. Dia harus sampai kepada garis finish. Inilah fokusnya, kepada tujuan di depan dalam setiap hidupnya. Saudara, Paulus itu adalah mantan penganiaya jemaat di dalam setiap hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus itu adalah mantan penganiaya jemaat yang memiliki masa lalu yang kelam. Ya, dia mantan Farisi yang sempurna. Kalau orang Farisi yang sempurna ini salah satunya Paulus. Ya, dia mengerjakan setiap Alkitab itu ataupun Taurat itu dengan baik dalam hidupnya. Sempurna secara hukum Taurat. Ya, dia punya masa lalu yang gilang gemilang di dalam setiap kehidupan Paulus. CV-nya itu luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, dari background-nya itu sebenarnya luar biasa Paulus. Saudara, tetapi dia melepaskan keduanya. Baik masa lalunya, ya sebagai penganiaya jemaat yang membunuh setiap jemaat-jemaat itu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dia melepaskan itu. Ya, di dalam setiap kehidupan Paulus. Ia tidak terus-menerus disiksa oleh rasa bersalah di dalam setiap kehidupan Paulus. Karena dia menganiaya Stefanus pada saat itu, Bapak Ibu Saudari, ketika ada orang-orang yang melempari batu Stefanus pada saat itu, dia juga ada di sana. Bapak Ibu Saudari, saudara, dia tidak terus-menerus disiksa oleh rasa bersalah karena menganiaya Stefanus pada saat itu. Tetapi juga dia tidak terus-menerus bangga atas setiap latar belakang keberhasilannya, atas setiap pencapaian-pencapaiannya. Dia tidak bangga dengan itu semua, karena dia rindu menjadikan Kristus sebagai satu-satunya tujuan di dalam setiap kehidupan Paulus. Bapak Ibu, ayo kita maknai hal ini dalam poin yang kedua. Melupakan apa yang di belakang, melepaskan beban-beban yang tak perlu dalam setiap hidup saudara, khususnya di dalam
mau menutup tahun 2025 ini ya, menjelang beberapa minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, mari kita proyeksikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita rencanakan setiap masa depan dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara sedang memproyeksikan sesuatu untuk masa depanmu, saudara, itu juga membutuhkan pelepasan. Itu membutuhkan pelepasan. Kita tidak bisa berlari cepat menuju setiap tujuan Bapak Ibu Saudari sambil menggendong ransel-ransel yang berat, yang berisi sakit hati, kegagalan di dalam setiap hidup kita semua, bahkan kesuksesan masa lalu. Saudara, ayo lepaskan itu semua. Saudara nggak bisa berlari cepat menuju tujuan sambil menggendong itu semua, tidak bisa. Lepaskan sakit hati, lepaskan setiap kegagalan-kegagalanmu, atau bahkan kesuksesan yang pernah kau capai di dalam setiap masa lalumu. Lepaskan semua itu. Karena pelepasan itu Bapak Ibu Saudari, itu adalah syarat untuk saudara dan saya bergerak maju, sehingga lebih efektif lagi untuk saudara dan saya dipakai oleh Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, saudara, kita memaknainya dengan fokus kepada panggilan kita, bukan kepada kegagalan. Tujuan Paulus adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah tujuan Paulus. Ada panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Maka visi ilahi, misi ilahi Bapak Ibu Saudari di depan sana di tahun 2026, 27 yang saudara sedang proyeksikan buat bisnis usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu. Saudara sedang rancang rumah tanggamu ya di tahun-tahun berikutnya. Saudara, ayo kita belajar untuk memegang setiap visi maupun misi ilahi di depan kita semua. Kita pegang itu lebih kuat dalam setiap hidup kita semua daripada beban-beban sejarah di belakang. Ya, dalam setiap hidup saudara, lepaskan semua beban-beban itu. Kegagalan, apapun itu, sakit hati. Ya Bapak Ibu Saudari, kekhawatiran, kecemasan. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Saudara dapat mengaplikasikan secara praktis dalam setiap hidup saudara mengenai setiap hal ini. Yang pertama, saudara bisa tuliskan satu beban masa lalu. Misalkan saudara punya dendam sama siapa, sebut. Saudara dendam sama ini, Tuhan aku dendam sama dia karena mulutnya, aduh Tuhan aku pusing banget lihat mulutnya Tuhan. Lihat perilakunya, aku punya dendam sama orang ini. Ya, atau saudara mungkin punya rasa bersalah dalam hidupmu, ya. Engkau mungkin seorang orang tua yang meninggalkan anakmu waktu kecil. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Ada saja loh. Saya punya teman ketika dia kuliah sama-sama sekolah teologi dengan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Teman saya ini. Ya, ternyata dia masa kecilnya mamanya kabur Bapak Ibu Saudara. Kabur. Ya, saya nggak tahu dinamikanya, kan pasti ada ya keluarga itu kan. Kabur Bapak Ibu Saudara. Mamanya tidak merawat dia. Lalu satu semester ada tingkat berapa Bapak Ibu Saudari, ya dia bertemu dengan mamanya yang selama ini dia tidak pernah temui. Ya Bapak Ibu Saudari, dan dia memilih memaafkan mamanya. Ada saja kisah-kisah seperti itu. Ya, orang-orang tua yang meninggalkan anak-anak mereka, ya Bapak Ibu Saudari, ya karena sakit hati dengan suami, sakit hati dengan istri, sakit hati dengan pasangan, dia tinggalkan Bapak Ibu Saudari. Aduh, ada saja dinamika-dinamika seperti ini dalam kehidupan manusia. Tetapi ayo tuliskan beban-beban itu. Ya, tuliskan satu beban masa lalu, dendammu, rasa bersalah yang tidak perlu dalam hidup saudara. Ya, aduh Tuhan, kalau aku lebih cepat saja datangnya Tuhan, orang tuaku gak perlu sakit seperti itu. Dia gak perlu meninggal dan lain sebagainya. Lepaskan beban-beban rasa bersalah itu. Saudara mungkin ada kegagalan-kegagalan yang terus menghantui setiap hidup saudara. Tuhan, kenapa ya Tuhan udah umur segini belum nikah-nikah? Setiap dekat sama seseorang putus, dekat sama seseorang putus. Seperti ada kegagalan yang terus menghantui setiap kehidupan kita. Saudara tuliskan itu semua beban-beban masa lalu. Kemudian saudara berdoa itu, akui di hadapan Tuhan. Berdoalah, akui di hadapan Tuhan. Lalu secara simbolis saudara hancurkan, robek kertas itu, bakar kertas itu. Ya, sebagai tanda penyerahan saudara kepada Tuhan. Dan kemudian saudara lepaskan setiap beban itu.
Yang setuju katakan amin. Saudara bisa lakukan nanti malam atau nanti proses menjelang sampai akhir tahun. Saudara bisa lakukan itu. Saudara mulai catat dulu apa. Ya nanti di akhir tahun, ya Bapak Ibu Saudari tanggal 31 malam itu. Saudara udah catat semuanya. Jangan lupa dibakar. Ya jangan membawa setiap beban-beban ini di tahun-tahun berikutnya. Amin Bapak Ibu Saudari, yang setuju katakan amin. Ya. Lalu kemudian saudara ganti setiap narasi dalam setiap internal hatimu. Misalkan saudara, oh, aku adalah orang yang pernah gagal. Aku adalah orang yang pernah dihianati, dikecewakan dan lain sebagainya. Ya ini kan narasi-narasi yang dibuat oleh si jahat di dalam setiap pikiran-pikiran kita. Aku gak akan sukses. Aku memang manusia tidak berguna. Ganti narasi-narasi itu menjadi aku adalah orang yang telah diampuni. Amin. Aku adalah orang yang telah dipulihkan Tuhan. Aku adalah orang yang telah diberkati dan Tuhan terus memberkati hidupku. Ganti semua narasi-narasi itu dengan hal ini. Dan kini kalian semua dipanggil, aku dipanggil untuk melayani Tuhan. Untuk menyelesaikan setiap pekerjaan misi yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara. Ganti setiap narasi kekecewaanmu dalam setiap hidupmu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara secara praktisnya saudara juga bisa mengaplikasikan, tetapkan target ya di dalam setiap hidup saudara pada tahun berikutnya. Ya tentunya target Kristus untuk tahun baru. Saudara bukan target pencapaian 2026, tetapi tetapkanlah target Kristus untuk tahun baru dalam hidup saudara. Apa itu target Kristus Bapak Ibu Saudari? Oh iya, saudara bisa tulis misalkan apa satu hal yang bisa kulakukan untuk semakin mengenal Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan supaya punya ini, punya itu. Ya punya mimpi ini, punya mimpi itu, ya boleh-boleh saja hal itu. Tetapi saudari, saya mau mengajak kita semua, ayo. Saudara, tetapkan target Kristus. Supaya saudara memiliki sifat dan nilai Kristus pada tahun 2026 itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapkan target Kristus di tahun yang baru. Mungkin ada pelayanan yang baru. Mungkin saudara, supaya saudara diajar lebih sabar dalam hidup saudara. Lebih tulus mengasihi. Ya, ada pelayanan-pelayanan yang baru yang saudara Tuhan ingin percayakan dalam hidup saudara. Ya, sehingga Tuhan bisa pakai hidupmu. Mungkin ada satu kedisiplinan rohani yang baru yang tadinya saudara gak pernah doa pagi. Saudara mulai doa pagi. Ya, yang tadinya doanya saudara dikasih oleh Tuhan bolong-bolong. Sekarang saudara berkomitmen untuk berdoa. Pokoknya saya mau berdoa. Kalau saya gak bisa bangun jam 5 pagi, saya mau ikut channel Pastor Deso setengah 8 pagi. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya doa pagi-pagi memang lebih baik ya secara pribadi kepada Tuhan. Ya nanti setengah 8 kalau saudara mau join channel ini silakan. Ya Bapak Ibu Saudari baik di TikTok maupun di YouTube, Bapak Ibu Saudari silakan. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, saudara join bergabung setengah 8 pagi lewat program refresh dan reset setiap harinya. Tetapkan target Kristus dalam hidup saudara. Ya itulah poin yang kedua, saudara sedang belajar melupakan yang di belakang, melepaskan beban-beban yang tidak perlu dalam hidup saudara. Lepaskan itu. Ya, dan yang ketiga, saudara, jadi temanya pada kesempatan hari ini mengenai menyimpulkan catatan, membuka halaman baru dan merefleksikan dan tentunya memproyeksikan dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap hidup kita semua, bagaimana kita menyimpulkan tahun ini bukan dengan kekecewaan yang pahit, tetapi dengan pengertian yang mendalam. Yang ketiga, saudara, lanjutkanlah perjalananmu. Ya, lanjutkan perjalanan setiap hidup saudara. Filipi 3 ayat 14 tadi ya, dikatakan demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di depanku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan saudara. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Lari, kejar tujuan itu. Saudara lanjutkan perjalanan itu. Melangkahlah dengan visi ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Mazmur 90 ayat 12, yaitu adalah doa untuk hikmat dalam menggunakan waktu dalam hidup saudara. Sedangkan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang 14, itu adalah tindakan aktif untuk mengejar tujuan dalam setiap hidup saudara. Untuk mengejar arah hidup dalam hidupmu. Saudara, sintesis ya dari kedua nats ini
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya ngomong sintesis itu berarti ada proses menggabungkan ya antara dua ayat ini. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara bisa belajar dari kedua ayat ini. Ternyata digerakkan oleh penyertaan Tuhan. Baik Mazmur 90 ayat yang ke-12. Baik juga Filipi pasal 3 ayat 14. Bapak Ibu Saudari. Kedua-duanya ini digerakkan oleh penyertaan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Digerakkan oleh penyertaan Tuhan. Ketika saudara dan saya memiliki hikmat yang merefleksikan tahun-tahun dalam hidupmu 2025, 2024, itu kan dari Mazmur 90. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada hikmat dari setiap refleksi-refleksimu. Dan tentunya setiap hikmat itu akan menjadi bekal untuk lari yang ditujukan oleh panggilan ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, di tahun 2026 Pastor Deso juga punya kerinduan bersama Ibu Gembala yang kami bawa di dalam setiap doa-doa kami. Ya Bapak Ibu Saudari, ini kerinduan ini bukan main-main. Ya Bapak Ibu Saudari, ini akan, ya kami percaya ini akan menaikkan level iman kami. Ya di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh melangkah di chapter selanjutnya dalam setiap kehidupan kami ke depan. Dan ini kami terus bawa di dalam setiap doa-doa. Ya Bapak Ibu Saudari, saya tidak menyampaikan apa yang menjadi pergumulan ataupun tujuan-tujuan ini. Tetapi saya membawa di dalam doa bersama istri saya secara pribadi. Kami sama-sama berdoa dalam hadirat Tuhan. Ya, sehingga kami dapat melihat setiap pencapaian 2024, 2025, 2023, 2020, 2021 sampai waktu saya melayani pertama kali sebagai gembala 15 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian di tahun 2026 ini ya ada inspirasi tantangan daripada Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami hanya bilang kalau memang itu jalan Tuhan, jadilah seperti apa yang kau rindukan dalam setiap hidup kami. Terbukalah jalan-jalan itu. Terbukalah jalan-jalan itu. Dan kami rindu untuk lari ya lebih lagi. Ya supaya ditujukan untuk panggilan kepada Kristus. Untuk memuliakan Kristus. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, di sana juga ada kata mengarahkan diri kepada tujuan. Mengarahkan diri kepada tujuan. Kata Yunaninya adalah katantau, ya, meraih atau mencapai. Itu mengandung arti Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba di tempat yang ditetapkan. Ya. Jadi kata meraih, kata mencapai, katantau, ya. Itu Bapak Ibu Saudara memiliki pengertian tiba di tempat yang ditetapkan. Tiba di tempat yang ditetapkan dalam setiap hidup kita semua. Ini bukan lari tanpa arah dalam hidup saudara, tetapi pergerakan yang memiliki destinasi yang jelas dalam setiap hidupmu, ya. Karena di sana dikatakan Bapak Ibu Saudari, kita baca tadi Filipi pasal 3 ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yang memperoleh hadiah. Bapak Ibu Saudari, meraih, mencapai dalam setiap hidup saudara. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, memperoleh. Bapak Ibu, mari kita sama-sama di dalam setiap hidup kita semua. Ya, supaya saudara belajar lewat hal ini, kita punya lari yang jelas, ada destinasi yang jelas, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ini nggak boleh lupa. Destinasimu sama seperti Paulus. Supaya ketika kita mengenal Kristus tahun-tahun berikutnya, saudara, supaya kita semakin serupa, ada keserupaan dengan Kristus, bukan pencapaian duniawi. Ya, dalam setiap hidupmu. Saya tidak sedang membicarakan setiap pencapaian duniawi. Tetapi saya sedang membicarakan pada kesempatan hari ini. Saudara, setiap lari kita, ketika kita mengarahkan diri kepada tujuan dalam setiap kehidupan kita di tahun 2026, 27, 28, seterusnya dalam hidup saudara. Saudara, setiap tujuan kita, destinasi kita jelas, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dan menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan. Menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, visi ilahi inilah yang memberikan makna pada setiap langkah di halaman yang baru dalam hidup saudara. Apapun ya yang saudara sedang rindukan 2026 dalam hidupmu, tetapi jangan lupakan, selalu taruh makna, selalu taruh visi ilahi dalam hidup saudara.
Karena itu yang akan memberikan makna di dalam setiap langkah-langkah di halaman berikutnya dalam setiap hidup saudara. Yusuf, saudara, hidupnya adalah serangkaian cerita atau serangkaian fragmen yang terpecah. Ya, di dalam setiap kehidupan Yusuf, dia dari mimpi, dia dapatin mimpi yang baik, ya seperti seolah-olah dia bersinar dari saudara-saudaranya yang lain, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian setelah itu beberapa tahun berikutnya dia dijual, ya sama saudara-saudaranya, dia pengen dihabisi, dia difitnah, ya ketika dia ada di tempat Potifar, dia dipenjara, dia dilupakan. Saudara, hidup Yusuf itu seperti serangkaian cerita yang terpecah. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Kayak puzzle itu Bapak Ibu Saudari, kalau seperti puzzle itu puzzle-nya belum lengkap. Ya masih berantakan pada saat itu. Saudara, dan ketika halaman baru dibuka dalam setiap kehidupannya, saudara Yusuf belajar. Dalam setiap catatan hidupnya, dia belajar merefleksikan. Dan ketika halaman baru itu dibuka, dia menjadi penguasa baru. Ya, dia menjadi penguasa di Mesir. Dia melangkah dengan visi ilahi untuk menyelamatkan banyak orang. Untuk menyelamatkan banyak orang. Bukan untuk mencapai gelar, posisi yang penting dalam setiap kehidupannya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tetapi Bapak Ibu Saudari, visi ilahi dalam setiap kehidupan Yusuf, yaitu untuk menyelamatkan banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Mungkin kau punya kerinduan untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk punya gaji yang lebih baik, punya usaha yang omsetnya juga lebih baik setiap harinya. Tetapi jangan lupa, saudara, taruhlah visi ilahi dalam setiap pekerjaanmu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan, untuk menyelamatkan banyak orang, ya, di dalam setiap hidup saudara. Bahkan keluarga Yusuf saja yang pernah menyakitinya Bapak Ibu Saudari, dia tetap selamatkan. Dia tetap tolong. Dia tidak terjebak di masa lalunya, tetapi dia menggunakan hikmat dari setiap masa lalu untuk memaknai masa depannya. Ya Bapak Ibu Saudari, dia berkata, saya ingat sekali Yusuf ngomong, kamu merancang-rancang yang jahat tetapi Tuhan merancang yang baik. Untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarganya. Ya, menolong juga satu bangsa pada saat itu Mesir. Luar biasa loh kisah Yusuf kalau kita belajar. Saudara, jangan terjebak di masa lalu. Ya, dalam setiap hidup saudara, gunakanlah hikmat dari setiap masa lalu itu. Jadikan itu semua pembelajaran. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan kepahitan, jangan terluka dalam setiap hidup saudara. Jadikan itu pembelajaran dalam hidup saudara. Lalu saudara dapatkan hikmat di tengah-tengah pembelajaran itu, ya, untuk memaknai setiap masa depan saudara. Ya, jadi ayo. Halaman baru itu adalah ruang untuk anugerah yang baru dalam hidup saudara. Maka setiap pagi, setiap tahun baru nanti, saudara, itu adalah bukti kesetiaan Tuhan yang memberi, ya, di dalam setiap hidup saudara kesempatan yang baru. Ini adalah undangan untuk berjalan dengan Tuhan dalam petualangan iman yang segar, dalam petualangan iman yang selalu baru bersama dengan Tuhan. Saudara, ayo maknai, ya, dalam setiap hidup saudara, supaya saudara melanjutkan perjalanan dan melangkah dengan visi ilahi dalam setiap hidup saudara. Ayo, saudara, kita percaya halaman baru adalah ruang untuk anugerah. Tahun yang baru nanti adalah ruang untuk anugerah yang baru dari Tuhan. Maka setiap pagi, setiap tahun baru, ya, itu adalah bukti kesetiaan Tuhan yang memberi kita kesempatan yang baru. Ini adalah undangan untuk saudara dan saya berjalan, ya, dengan Tuhan dalam petualangan iman yang baru, yang selalu diperbaharui, yang fresh setiap hari. Ya, kayak daging kan, saudara kalau beli daging kan, saudara rindunya yang fresh, baru setiap hari. Saudara, ayo, ini pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, dengan belajar melanjutkan perjalanan, melangkah dengan visi ilahi dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara dapat memaknai ada visi. Ya, ketika saudara diberikan visi oleh Tuhan, dan tentunya visi itu memberi keberanian. Visi itu akhirnya memberi keberanian. Ketika kita tahu Tuhan yang memimpin, dan ada panggilan yang menanti dalam setiap kehidupan kita semua, kita bisa melangkah meninggalkan zona nyaman kita. Kita dapat melangkah, Bapak Ibu Saudari, untuk mengampuni.
Kita dapat melangkah untuk memulai hal-hal yang baru, tentunya dengan keberanian. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Saya bersama istri sedang mendoakan ya untuk tahun 2026 Bapak Ibu Saudari. Dan saya percaya Tuhan, kalau semua jalan-jalan Tuhan itu memang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Terbukalah setiap jalan-jalan itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya tetapi ingat, saudara, ayo. Kita tahu ketika Tuhan yang memimpin ada panggilan yang menanti. Kita bisa akhirnya melangkah dan meninggalkan setiap zona-zona nyaman kita. Tapi jangan lupa ya, lepaskan pengampunan, lepaskan kepahitan. Ampuni setiap orang-orang yang pernah melukaimu. Dan memulailah hal yang baru dengan keberanian dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang ketiga. Saudara, tahun 2025 akan segera menjadi catatan. Jangan biarkan ia menjadi tumpukan kertas yang tidak bermakna dalam setiap hidup Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Atau mungkin menjadi batu yang berat yang engkau gendong. Ya Bapak Ibu saudari, jangan biarkan. Bawalah catatan itu ke dalam doa. Ya, bawa boleh. Ya, setiap catatan-catatan itu di dalam setiap doa-doa kepada Tuhan. Dan lalu mintalah ya Bapak Ibu saudari, Tuhan mengajar kita menghitung hari-hari. Untuk kita dapat memunguti hikmat, ya kita belajar apakah ketika saudara menghitung hari-hari itu, saudara mendapatkan hikmat dari setiap sukacita yang saudara alami, dari setiap berkat yang saudara alami, dari setiap luka yang saudara alami, dari setiap kepahitan yang saudara alami. Saudara, ayo, biarlah temukan hikmat itu dalam setiap hidup saudara seperti Musa. Lalu dengan hikmat itu Bapak Ibu Saudari, kita tutup buku itu dengan damai. Amin. Ikuti teladan Paulus, tutup buku itu dengan damai dalam setiap hidup saudara. Paulus letakkan masa lalunya di kaki salib Kristus. Baik yang baik, baik juga yang buruk dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Dan dia memutuskan untuk tidak membiarkannya membebani setiap langkah kehidupan Paulus. Demikian juga dengan kita. Saudara, ayo sekarang lihatlah ke depan. Halaman baru nanti tahun 2026. Beberapa minggu lagi. Itu terbentang kosong dan penuh dengan harapan. Ya, seperti kertas yang akan saudara siap-siap isi. Saudara, itu adalah ruang anugerah. Itu adalah anugerah dan kanvas yang baru, buku gambar yang baru daripada Tuhan. Maka isilah dalam hidup saudara dan saya dimanapun kita berada. Saudara, isilah dengan langkah-langkah iman, dengan mata yang tertuju kepada panggilan Tuhan yang mulia dalam hidup saudara. Seperti atlet yang mengarah ke garis akhir, ke garis finish, lari, berlari terus. Mari kita simpulkan catatan 2025 dengan syukur, dengan hikmat, dan tentunya nanti kita dapat membuka halaman baru 2026 dengan iman, dengan keberanian. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena ya saya percaya karena Tuhan yang dari kekal sampai kekal adalah Allah kita semua. Yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia Allah yang menyertai kita semua. Dia Allah kita. Dan dia akan menyertai kita dari halaman ke halaman yang saudara buka setiap harinya. Ya, dari setiap halaman-halaman itu. Saudara, dia selalu Immanuel. Dia menyertai saudara dan saya. Dan saudara, dia akan membawa kita semua dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi dalam setiap hidup saudara. Selamat menyongsong tahun baru ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Beberapa minggu lagi, saudara simpulkanlah catatan itu dalam setiap hidupmu. Dan saudara temukan buku baru iman ketika saudara menghadapi tahun 2026 nanti ya beberapa minggu ke depan. Saya sudah menyampaikan hal ini supaya saudara ini menjadi berkat dalam setiap hidupmu. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Berkati setiap kami yang sudah menonton, mendengar setiap firman Tuhan. Bukan hanya untuk taruh di knowledge saja, di pikiran saja. Tetapi kami rindu untuk menghidupi setiap firman-Mu. Karena kami percaya firman Tuhan yang kami dengar ribuan jutaan kali dalam hidup kami. Kalau kami tidak lakukan itu semua sia-sia. Kami rindu untuk menghidupi firman Tuhan yang kami dengar dalam setiap hidup kami. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu kami datang. Masing-masing membawa buku tahun 2025 kami.
Ada yang bukunya berat karena dosa, ada yang ringan karena ketaatan, ada yang halamannya kusut karena pergumulan-pergumulan. Tetapi hari ini kami tidak lagi memegang buku-buku itu. Kami meletakkan semuanya di kaki salib Kristus dalam hidup kami. Ya Tuhan kami, biarlah aliran darah anak-Mu yang kudus, setiap halaman kegagalan, biarlah Kau jadikan pembelajaran dalam hidup kami. Setiap halaman kesedihan, Kau ubah menjadi ladang pengharapan dalam setiap hidup kami. Setiap halaman dosa, Kau hapus dengan pengampunan yang sempurna. Dan sekarang ya Bapa, kami menerima dari tangan-Mu buku yang baru, yang siap akan kami isi di tahun 2026, yang masih kosong. Bukan kosong karena hampa, tetapi kosong karena kami semua siap. Karena Engkau yang akan mengisi dengan kisah-kisah kemuliaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami serahkan setiap tulisan pena hidup kami. Kami serahkan pena hidup kami. Tuliskanlah apa yang Kau kehendaki. Jika Kau ingin menulis halaman pengorbanan dalam hidup kami, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi itu di tahun 2026. Jika Kau ingin menulis halaman kesabaran, berikanlah kami ketekunan untuk belajar Tuhan di tahun yang baru itu. Jika Kau ingin kami menulis halaman sukacita, biarkan Tuhan itu semua memuliakan nama-Mu. Jadikan tahun yang nanti di 2026, tahun di mana Yesus lebih besar tertulis di dalam setiap hidup kami daripada nama kami sendiri. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur. Jadikan tahun-tahun berikutnya dalam hidup kami adalah tahun-tahun di setiap langkah kami adalah langkah iman. Setiap keputusan adalah penyembahan dan setiap nafas adalah pujian kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyatakan dengan iman kami semua, biarlah Tuhan Yesus, kami percaya tahun 2025 kami semua sudah ditebus dengan darah yang mahal, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Dan biarlah tahun yang baru sudah ditaklukkan bagi Kristus. Hidup kami bukan lagi milik kami, melainkan milik Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang di surga. Terima kasih buat setiap kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah di dalam nama Yesus, Sang Alfa dan Omega, yang memegang awal dan yang akhir, yang menuliskan setiap nama-nama kami di dalam setiap kitab kehidupan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Diberkatilah setiap hidup-Mu, diberkatilah setiap usaha-Mu, diberkatilah setiap rumah tangga-Mu, diberkatilah setiap apapun yang Kau kerjakan hari-hari ini. Diberkatilah oleh karena Tuhan setiap pasangan-Mu, istri-Mu, suamimu, diberkati oleh karena Tuhan. Anak-anak-Mu, rumah tanggamu, pekerjaan, bisnis, usahamu diberkati oleh karena Tuhan. Tubuhmu yang sakit disembuhkan oleh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, karena ketekunanmu mencari wajah Tuhan, Tuhan memperhatikan setiap ketekunan itu dan Tuhan memulihkan dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Biar hidup kami boleh terus menjadi berkat. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, berapa banyak yang terberkati? Berapa banyak yang diberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya, terberkati Bapak Ibu Saudari atau bersih jiwa, menyegarkan. Itu tagline Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Saya memulai pelayanan di TikTok sudah hampir 1 tahun Bapak Ibu Saudari, walaupun secara pasifnya sudah hampir 2 tahun, 3 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudari, pelayanan live Pastor Deso. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, hampir 3 tahun yang lalu saya mulai pelayanan, tetapi baru intens dari awal tahun 2025, intens dari awal Januari. Ya, tanggal 1 saya ingat Bapak Ibu Saudari saya memulai pelayanan ini. Ya, lalu kemudian Saudari pada akhir tahun ini Pastor Deso juga akhirnya bisa di TikTok, bisa juga di YouTube ya Bapak Ibu Saudari, kita live bareng-bareng. Jadi kalian bisa menemukan ya, walaupun mungkin saya masih belajar di aplikasi yang merah, tetapi nggak apa-apa ya. Saudara bisa datang lewat TikTok, bisa juga lewat YouTube. Bapak Ibu Saudari, mana yang membuat kalian terberkati tentunya. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ayo,
Ya Bapak Ibu Saudari, saudara yang terberkati bisa tap-tap layar. Ya kita sebenarnya merindukan, saya lupa tadi mengingatkan supaya tap-tap layarnya sampai 100.000. Ya Bapak Ibu Saudari, ini baru 35.000 ya. Kalau di yang aplikasi. Jadi saudara kalau terberkati dalam channel Pastor Deso, saudara bisa tap-tap layar, tap-tap love. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa berbagi link, share link Pastor Deso ya kepada setiap teman-teman kita semua di luar sana. Bisa dibuat status mau di WA, di IG, atau saudara bisa sampaikan di grup-grup yang kalian punya dalam kehidupan kalian semua ya. Grup keluarga, grup arisan, grup teman-teman, grup apapun. Atau saudara bisa japri. Sebagai apa? Salah satu alat penginjilan buat setiap orang-orang yang kalian rindukan untuk datang kepada Tuhan ya, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara juga bisa bagikan kepada anak-anakmu, kepada setiap anggota-anggota keluargamu. Sebagai apa? Sebagai sarana untuk kalian mengasihi Tuhan lebih bold lagi, lebih bulat lagi, lebih tebal lagi dalam setiap kehidupan iman saudara dan saya ya. Jadi saudara, ayo, bagi yang belum kenal, channel ini juga cocok buat kalian. Bagi yang sudah mengenal Kristus, channel ini juga cocok buat kalian. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ayo 7:30 pagi, saya mengajak kalian semua untuk bersama-sama di channel Pastor Deso baik di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih buat setiap gift yang saudara berikan. Kalau saudara terberkati, saudara jangan ragu. Saudara bisa menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Kalau di YouTube saya nggak tahu terbangkannya gimana. Tetapi kalau saudara terberkati, saudara bisa menerbangkan gift itu lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Ya Bapak Ibu Saudari, sebagai tanda kalian terberkati oleh karena pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih ya buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari, baik persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun nama persembahan itu yang saudara berikan setiap harinya, setiap waktunya. Terima kasih. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Bahkan buat setiap dukungan saudara untuk pembukaan TK, Bapak Ibu Saudari, kita membutuhkan biaya sekitar 70 juta. Saudara doakan supaya semua ya boleh terbuka indah pada waktu Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua ya Bapak Ibu Saudari. Buat kalian yang rindu ya karena kalian terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara rindu memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan donasi, persembahan khusus untuk pembukaan TK. Bagi kalian yang rindu, saudara bisa masuk ke bio profil saya di Pastor Deso. Saudara bisa masuk ke profil saya Pastor Deso di TikTok, nanti ada BCA atas nama istri saya dan juga ada Social Bus Bapak Ibu Saudari ya. Kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari itu ada deskripsi. Di deskripsi itu saya sudah memberikan rekening atas nama istri saya lewat BCA maupun lewat Bapak Ibu Saudari Social Bus. Itu di deskripsi. Jadi setiap video-video saya itu Bapak Ibu Saudari di deskripsinya ada semua. Ya saudara bisa lihat di sana kalau saudara rindu untuk mendukung ya, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, buat kalian yang rindu memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, ya Bapak Ibu Saudari, diakonia, persembahan, karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Jangan lupa, saudara yang pertama saudara milikilah, ya saudara tanya dulu sama Roh Kudus, apakah saudara mau memberikan persembahan atau tidak. Selalu komandonya pertama dimulai dari Roh Kudus. Kalau tidak ada gerakan hati yang Roh Kudus berikan dalam hatimu, saudara nggak usah ikut-ikut memberi dalam setiap hidup saudara. Jadi komando pertamanya adalah Roh Kudus. Yang kedua, karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya, makanya saudara rindu memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di channel ini. Saudara rindu menjadi rekan sekerja Allah lewat pelayanan Pastor Deso. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, saudara sedang berlatih bermurah hati dalam kehidupanmu. Ya, ada latihan bermurah hati. Saya ingatkan, semua persembahan apapun namanya, saudara, semua nafasnya adalah tentang kemurahan hati. Ya, jadi saudara nggak usah terjebak antara boleh atau tidak boleh, persepuluhan boleh atau tidak boleh. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara terberkati silakan saudara lakukan. Kalau saudara tidak terberkati, silakan saudara tidak lakukan. Ya, saudara mau berikan per 12-an, per 7-an, bahkan per 3-an pun nggak masalah sebenarnya. Kalau Tuhan minta bukan per 10-an, Tuhan minta Bapak Ibu Saudara 100% sebenarnya. Tapi sebenarnya persepuluhan itu latihan kita. Ya, latihan kita dari 10, nanti 20, nanti 15, 12%, 30%, terus meningkat sampai kita berhasil saudara memberikan ya 100% kehidupan kita bagi Tuhan. Ya, jadi itu yang ketiga.
Ya, kalau saudara mau memberikan ya untuk persembahan-persembahan, silakan Bapak Ibu Saudari memberikan. Kalau saudara tidak terberkati, ya sudah saudara nggak usah memberikan. Ya Bapak Ibu Saudari, simple di channel Pastor Deso. Kalau saudara tergerak silakan. Ya dari salah satu ketiga hal itu, kalau saudara benar-benar ya saudara mendapatkan salah satu dari ketiga hal itu, silakan saudara berikan. Kalau tidak, saudara saya pun tidak masalah dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Diberikan kemana? Diberikan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso Bapak Ibu Saudari. Jadi di profil TikTok saya itu ada, kalau saudara terberkati ya dalam setiap hidupmu, ya saudara bisa memberikan ke sana Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan tentunya ke pelayanan Pastor Deso dong. Karena saya menggawangi pelayanan Pastor Deso, maka Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, saya yang akan, kalau saudara memberikan ya silakan saudara berikan. Ya lewat pelayanan Pastor Deso ataupun lewat gereja, silakan. Tapi komando utamanya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan adalah Roh Kudus. Nah sama Pak Agung nanya nih, Pak Agung Fieri, emang Pak Owen itu suku Lewi katanya Bapak Ibu Saudari. Kamu belajar persepuluhan dari mana? Saya tanya Bapak Ibu Saudari, kamu kan sedang ngajarin saya tentang persepuluhan kalau kamu ngajarin suku Lewi Bapak Ibu Saudari. Ya saya kasih tahu Bapak Ibu Saudari, kalian itu berdebat masalah memberikan persepuluhan boleh atau tidak boleh, suku Lewi atau tidak boleh. Kan itu 12 suku. Ya 11 suku sudah mendapatkan bagian, satu suku tidak mendapatkan bagian Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya di dalam setiap hidup saudara, ini saya sedikit menjelaskan. Lalu kemudian Tuhan bilang kasih 1/10 sama suku Lewi, ya Bapak Ibu Saudari. Ya 11 suku sudah mendapat bagian, lalu kemudian yang 11 suku itu ingat saudaramu Lewi yang bekerja di ladang Tuhan. Ya pada prinsipnya kan itu, yang bekerja di ladang Tuhan. Lalu kemudian saudari karena suku Lewi tidak mendapatkan bagian. Ya. Tetapi esensi daripada persepuluhan itu supaya 11 suku itu adalah bermurah hati. Bermurah hati. Ya, kalian berdebat tentang persepuluhan boleh atau tidak boleh. Ya, bukan hanya 1/10 dari suku Lewi, saudari dikasih oleh Tuhan, dari persembahan Lewi, bahkan dari zaman Abraham. Kamu tarik lebih jauh lagi dari zaman Abraham. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya ingatkan, baik persembahan dalam perjanjian lama, persembahan dalam perjanjian baru, apapun mau persepuluhan, persembahan kasih, persembahan syukur, apapun itu, kolektor di gereja, apapun itu namanya Bapak Ibu Saudari. Yang sedang dilatih adalah apa? Yang sedang dilatih adalah kemurahan hati. Ya, bukan antara boleh atau tidak boleh. Kadang ada orang baru tahu mengenai setiap persepuluhan, lalu kemudian membuat dalil-dalil Bapak Ibu Saudari, mendasarkan dari Lewi, Abraham, ya kepada Melkisedek dan lain sebagainya. Saudara, bukan saya tidak setuju. Walaupun pada prakteknya mungkin ada penyalahgunaan Bapak Ibu Saudari. Ada, ya, ada yang salah digunakan untuk ini, untuk itu, ada saja. Tetapi prinsipnya adalah Bapak Ibu Saudari, adalah kita bermurah hati dalam setiap hidup kita semua. Ya, itu prinsip dari setiap persembahan. Kalau saudara lihat tuh Pak Pendeta, enak banget pendeta itu jadi beli mobil, bisa jadi jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Nah, itu praktek penyalahgunaan. Ya Bapak Ibu Saudari yang diberikan kepada mereka dalam setiap hidup mereka, menjadi gedung yang mewah dan lain sebagainya. Itu praktek, itu tergantung hati mereka. Saya nggak ngomong sampai ke situ. Tetapi yang saya sampaikan di channel ini, kalau saudara terberkati silakan dukung. Kalau saudara tidak terberkati ya sudah. It's no problem, slowly saja Bapak Ibu Saudari ya. Ya carilah channel-channel yang memberkati saudara. Tetapi kalau kami di sini, saya selalu mengingatkan, setelah saya membagikan setiap firman Tuhan, pasti saya akan selalu mengingatkan Bapak Ibu Saudari, ayo dukung pekerjaan Tuhan. Ya, seberapapun nilainya, dukung pekerjaan Tuhan. Kalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus, saudara terberkati, dan saudara sedang latihan bermurah hati. Enak gak Bapak Ibu Saudari? Enak, gak dipaksa, silakan saudara memberi, silakan memberi. Ya, ada jemaat-jemaat yang memberi Bapak Ibu Saudari, bahkan setiap hari bisa memberi. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudari, bukan karena dipaksa kok. Ya Bapak Ibu Saudari, dan saya percaya setiap penginjil-penginjil itu juga butuh didukung Bapak Ibu Saudari. Bukan hanya di gereja-gereja besar yang saudara dukung. Ya mereka sudah jadi gereja besar. Ya setiap pasti hal-hal yang mereka dapatkan lewat persembahan itu dialokasikan kembali untuk dana operasional. Ya listrik mereka, gedung mereka, ya Bapak Ibu tetek bengek dalam setiap kehidupan mereka, nanti gedungnya harus renovasi dan lain sebagainya. Silahkan kalau saudara percaya ke gereja itu, ya untuk mengembangkan nanti dari satu ruko, 2 ruko, 3 ruko ke mall dan lain sebagainya, silahkan kalau saudara terberkati, it's no problem juga. Tapi kalau saudara merasa tidak terberkati, ya makanya tanya komando daripada Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Ya itu dari saya ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan.
Jadi benar-benar komando kita itu bukan pendeta. Bukan saya komando utama saudara. Tetapi komando utama saudara adalah Roh Kudus. Saudara mau beri ke panti asuhan, silakan berikan ke panti asuhan. Ke panti jompo berikan, kepada orang yang tidak bisa sekolah berikan. Ya, supaya saudara dilatih bermurah hati. Saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso. Saudara juga mau mendukung, berikan dengan tulus dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak mau memberikan juga tidak apa-apa. Banyak penginjil-penginjil di luar sana butuh dukungan-dukungan. Tapi karena tadi praktek penyalahgunaan, penyelewengan, akhirnya banyak setiap jemaat-jemaat pun tidak terberkati. Ya Bapak Ibu Saudari, karena mereka merasa kok jadi seperti ini, kok jadi begini dan lain sebagainya. Tetapi penginjil-penginjil itu butuh dukungan saudara. Ya, yang di desa-desa, ya benar-benar dia jalan ke Kalimantan, ke Papua, ke Sulawesi, ke Jawa, ke Lampung, ke pedalamannya, Medan juga ada pedalamannya Bapak Ibu Saudari. Dukunglah. Ya kalau saudara terberkati dengan channel penginjilan ini, saya menamakan diri saya channel penginjilan Pastor Deso, bukan diidentikan dengan Katolik ya Bapak Ibu Saudari. Pastor itu adalah gembala. Ya seorang gembala. Saudara belajar bahasa Inggris. Ya jadi bukan dikenakan kepada denominasi tertentu, tapi nama pastor itu adalah seorang gembala. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau nama Endeso, saudara saya belajar pastor yang sederhana, ya. Pastor, gembala, Endeso itu sederhana. Itulah Bapak Ibu Saudari kerinduan di channel ini. Saya menjadi seorang gembala yang sederhana saja. Ya yang penting kita dikenal Tuhan. Yang gak usah dikenal umat juga gak apa-apa. Yang penting beritakan firman Tuhan. Saudara mau didukung gak didukung gak apa-apa. Bagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Ada yang pro, ada yang kontra. Saya melayani Tuhan udah hampir 20 tahun Bapak Ibu Saudari. Dari sejak masa muda sampai sekarang umur 40-an lebih. Ya Bapak Ibu Saudari, udah hampir 20 tahun. Ada yang pro, ada yang kontra, itu dinamika biasa. Ada yang masih ngikut, ada yang tidak ngikut, itu biasa saja. Ya berdinamika. Ada yang setuju dengan statement ini, ada yang tidak setuju. Ya sudah. Ya Bapak Ibu Saudari, itu dinamika dalam setiap pelayanan. Ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Haleluya. Kata Pak Rulisop, persepuluhan apakah bisa diberikan ke panti asuhan katanya. Saudara, kalau di channel ini ada pertanyaan bagus ya Bapak Ibu Saudari. Saya bukan untuk berbeda dari gereja. Kalau saudara terberkati, Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberikan persepuluhan ke gereja, silakan. Kalau Roh Kudus memberikan inspirasi dalam hatimu untuk memberikan itu ke panti asuhan, silakan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena komando utama kita adalah Roh Kudus. Ya Bapak Ibu Saudari, dialah yang mengingatkan kita. Makanya saudara dan saya perlu berdoa setiap hari. Ya, jangan tebel dalam hatimu, perlu berdoa. Kemana Roh Kudus taruh, arahkan hatimu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini yang saya ingatkan, saudara bisa mendukung gereja silakan. Saudara mau mendukung panti asuhan, panti jompo, ya mendukung orang-orang yang belum sekolah silakan. Saudara mau menggunakan itu. Karena saya percaya 1/10 saudara, bukan 1/10 itu milik Tuhan. 100-100-nya hidup kita adalah milik Tuhan. Ingat baik-baik, 100-100-nya. Kita ini hanya pengelola, steward. Bapak Ibu Saudari, kita hanya pengelola dari 100-100-nya. Dan kalian diajar 1/10 itu sebenarnya sedikit. Sedikit sekali. Ya dalam setiap hidup kita semua. Ya tetapi sekali lagi ya, saya sampaikan walaupun ada ya beberapa penyalahgunaan dari setiap praktek-praktek hal ini. Tetapi jangan menghilangkan setiap makna rohani. Supaya jemaat-jemaat tetap memberi kepada setiap pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan hanya di dalam gereja. Di luar gereja banyak sekali. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi makanya saya selalu sampaikan komando kita semua di channel Pastor Deso, tanya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara merasa channel ini gak menjadi berkat, ya ujung-ujungnya uang misalkan, gak usah Bapak memberi. Ya Bapak Ibu Saudari memberi lewat channel ini. Tetapi kalau saudara tahu ujung-ujung di channel ini adalah jiwa-jiwa, silakan saudara mendukung menjadi rekan sekerja Allah lewat pelayanan Pastor Deso. Karena saya menggawangi channel Pastor Deso, maka saya akan bilang dukunglah selalu pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Saya tidak menggawangi gereja-gereja di luar sana ataupun tempat-tempat pelayanan di luar sana karena saya tidak pernah tahu motivasi mereka. Tetapi saudara yang ada sudah hampir setahun bersama-sama dengan kami, saudara percaya channel ini pasti menjadi berkat, khususnya setiap pesan-pesan firman Tuhan yang tulus yang disampaikan kepada setiap hati yang tulus juga. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara jangan menikmati perdebatan di luar sana. Ya jangan menikmati perdebatan-perdebatan. Kalau saudara sedang belajar firman Tuhan, bukan untuk berdebat, tetapi untuk menghidupi firman Tuhan. Karena iman itu timbul
dari pendengaran akan firman Kristus, bukan dari perdebatan. Ya nanti satu ketika saya akan belajar, saya akan mengajari saudara tentang memberikan persepuluhan yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan terjebak antara boleh atau tidak bolehnya. Ya saya masih punya hutang ini ya kepada saudara dan saya ya. Mau saudara nanti, biasanya kan di awal tahun tuh gereja-gereja ada namanya buah sulung. Itu ada yang berdebat antara boleh, enggak boleh, enggak boleh. Saudara nggak usah pusing, itu kan metode yang mereka pakai. Tetapi kalau apapun metode yang mereka pakai, kalau kita punya saringan Roh Kudus dalam hidup kita semua, saudara tidak akan terjebak antara boleh atau tidak boleh. Silakan mau kasih buah sulung, nggak kasih pun nggak masalah. Mau kasih persepuluhan silakan, nggak kasih pun seharusnya tidak masalah. Karena komando kita adalah Roh Kudus. Itulah yang memfilter hidup, hati, dan pikiran kita semua. Amin ya. Jadi saya bersyukur, saudara, ada jemaat-jemaat di channel Pastor Deso yang memberikan setiap waktunya. Setia, kami lihat setia. Ya Bapak Ibu Saudara, dan kami bersyukur atas hati seperti itu. Dan biarlah Tuhan yang merahmati setiap kehidupan keluarganya. Ya hidupnya, ya pasangannya, anak-anaknya, bisnis, usaha, pekerjaan, Tuhan yang merahmati. Ya setiap kehidupan kalian semua. Karena saya percaya, apa yang kita tabur itu nanti kembalinya kepada kita juga. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya bukan kepada saya Bapak Ibu Saudari. Apa yang kita tabur itu kembalinya kepada kita juga. Itu rumusan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, kita punya 5, kita kasih ke 3. Biasanya kan rumus matematikanya sisa 2. Tapi rumus dalam pekerjaan Tuhan tidak sisa 2. Nanti saudara bisa tambah 7. Bisa tambah 10. Bisa tambah 15. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ya, tapi mungkin tadi Bapak itu dia melihat ada praktek-praktek yang keliru dalam setiap kehidupannya. It's no problem juga. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau di channel ini, penangkal kita semua yang utama adalah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudari, ayo bertumbuh terus dalam channel ini. Menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa bisa kita menangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya dukung selalu. Ya gereja-gereja yang saudara memang Roh Kudus gerakan hatimu. Dukung selalu penginjil-penginjil yang ke daerah-daerah, memang mereka saudari menyampaikan isi hati Tuhan untuk memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa, nyawa loh taruhannya. Ya ke Kalimantan itu nyawa, belum ada kuasa kegelapannya. Di Papua juga nyawa taruhannya. Ya belum ada gerakan-gerakan yang bikin merdeka dan lain sebagainya, nyawa semua taruhannya Bapak Ibu Saudari. Bahkan di dalam channel penginjilan seperti ini, nyawa pun juga bisa jadi taruhannya Bapak Ibu Saudari. Walaupun dengan handphone, tapi ada saja nanti orang-orang yang mau menipu, orang-orang yang maaf ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyampaikan setiap kontra-kontranya dengan hal-hal yang tidak baik, yang mau menyakiti, mau menghabisi dan lain sebagainya. Ada saja hal-hal itu. Tetapi kita percaya yang kita layani Tuhan. Kita tidak takut mati Bapak Ibu Saudara. Yang kita takuti dalam setiap hidup kita semua, nanti di pengadilan terakhir Tuhan tidak mengenal kita semua. Itu yang kita takuti. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati? Saudara, terima kasih kebersamaan kita semua. Sampai ketemu nanti malam dalam program Gen Z Level Up jam 7 malam bersama Pastor Deso di channel TikTok ya. Kalau di YouTube bisa nanti saya akan sampaikan juga ya. Nanti live bareng-bareng. Tetapi buat kalian semua, terima kasih ya buat kalian semua bersama-sama. Dukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok. Oh iya, Natal kita kemungkinan besar di hari Minggu sore ya Bapak Ibu Saudara di channel TikTok ya di channel Pastor Deso. Saudara, Natal kita kemungkinan besar di hari Minggu sore jam 6 sore ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo buat kalian yang rindu Natalan, saudara bisa bergabung nanti di hari Minggu sore jam 6 sore. Saya bersama istri saya nanti ya untuk melayani di dalam ibadah Natal ini. God bless you. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Kalau ada pergumulan-pergumulan, saudara bisa sampaikan di inbox TikTok maupun di inbox TikTok saja ya. Teman-teman di YouTube juga sama. Kalau ada mau sampaikan sesuatu bisa di inbox di TikTok Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara, atau saudara mau dibaptis, atau saudara rindu bergereja dan lain sebagainya, atau mungkin ada keluhan-keluhan, saudara mau dikonseling dan lain sebagainya, saudara, atau saudara mau didoakan, saudara bisa sampaikan di inbox saya. Puji Tuhan. Terima kasih loh buat kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terberkati setialah selalu di channel ini. Yang belum terberkati carilah channel yang memberkati saudara. Atau kalau saudara sudah merasa saudara sudah lengkap di dalam setiap kehidupan imanmu, saudara buat channel untuk memberkati orang-orang sesuai dengan keyakinan yang kamu percayai dalam hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari,
Tetapi kalau saudara terberkati lewat channel ini, ayo setia. Dukung selalu dengan tulus. Ya Bapak Ibu Saudari, dukung lewat doa, hati, waktu, bahkan keuangan. Kita dukung selalu dengan ketulusan dalam kehidupan kita semua. Amin ya. Bapak Ibu Saudari, sampai ketemu nanti malam ataupun besok kembali ya Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat, God bless you. Bye-bye buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. God bless you ya Bapak Ibu Saudari.